Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel podcast kami, yaitu podcast Topodki. Topodki apa sih, Ki? Tongkrongan podcast SKI. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang peradaban, pengetahuan, kemajuan dan kemunduran Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi yang perlu kita ketahui adalah Daulah Umayyah merupakan kekhalifahan pertama atau bisa juga dibilang kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggantikan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada tahun 661 Masehi. Setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau biasa dikenal dengan Muawiyah pertama. Pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 365 tahun. Namun pemerintahannya terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun, yaitu dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Dan pemerintahan di Cordoba atau yang biasa kita kenal sekarang dengan Spanyol selama 275 tahun. Setelah kekuasaannya di Damaskus, digulingkan ke Khalifah Abbasiyah. Nah, Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan atau yang biasa kita kenal juga sekarang tuh dengan masa keemasan. Nah, masa keemasannya itu pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah antara tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Ya. Bisa jelasin nggak bagaimana sejarah berdirinya Khalifah Bani atau Daulah Umayyah? Gimana? Yang saya ketahui sih Hasan bin Ali tidak memerintah dalam waktu lama, hanya sekitar 3 bulan setelah dibaiat. Dia memilih menyerahkan jabatan sebagai pemimpin kekhalifahan pada Muawiyah I. Hal itu dilakukan Hasan dengan tujuan menghindari perang berkepanjangan antara umat muslim. Nah, jadi selama Hasan bin Ali ini memerintah, terjadi banyak sekali peperangan karena banyak kontroversi. Setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah. Dengan demikian, periode Khulafaur Rasyidin resmi berakhir dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah pada 661 Masehi. Muawiyah yang telah berkuasa selama puluhan tahun sebagai gubernur Suriah. Nah, jadi sebelumnya Muawiyah ini sempat menjadi gubernur di Suriah. Ya, selama puluhan tahun. Kemudian dia menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kekhalifahannya. Dalam menjalankan kekhalifahan Bani Umayyah, Muawiyah mengganti sistem pengangkatan khalifah yang sebelumnya menganut sistem pemilihan menjadi sistem dinasti atau turun-temurun. Nah, seperti yang dikatakan sekarang itu monarki, turun-temurun. Ya, jadi keturunannya Muawiyah saja yang bisa menjadi khalifahnya. Oke, kayak gitu ya? Ya. Kayak yang itu. Itu beda. Oh, segitu. Kalau itu resmi dari MK-nya udah sah. Itu nggak sama. Ya. Oleh karena itu, ketika Muawiyah I wafat, maka khalifah penggantinya adalah anaknya. Siapa anaknya? Anaknya adalah Yazid bin Muawiyah.
Dan pemerintahan Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah I di Damaskus bertahan selama 90 tahun. Wah, cukup lama ya. Lama banget. Ya, Oh, anjir lah masih hidup. lebih lama daripada Soeharto ini mah. Mau nyampe sahabat. Iya. Nah, di Damaskus dia bertahan selama 90 tahun, yakni hingga tahun 750. Ketika pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus runtuh akibat revolusi Abbasiyah, terdiri khalifahan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol yang bertahan hingga tahun 1031. Banget itu. Ya. Gimana nih deh? Aku tuh penasaran gimana sih perkembangan ilmu pengetahuan pas masa dinasti Umayyah nih? Jadi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Tahu Al-Farabi kan? Siapa Al-Farabi itu siapa tuh? Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Nah, jadi ilmu-ilmunya yang karangan-karangan dari Al-Farabi ini masih dijadikan rujukan atau sumber daripada ilmu-ilmu yang berkembang saat ini, seperti ilmu kedokteran. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan Muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar banyak bidang keilmuan lainnya. Mau tahu nggak bidang keilmuan apa aja? Apa aja tuh? Yang pertama, spill dong. ya, yang pertama ilmu agama. Ilmu agama adalah salah satu ilmu agama yang berkembang adalah ilmu hadis. Yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi kodifikasi hadis itu pertama kali pada kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz belum ada yang namanya kodifikasi hadis. Karena pada saat itu masih dalam pengkodifikasian Al-Quran. Yang saya tahu sih seperti itu. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu bahasa. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawayhi. Sibawayhi ini adalah ahli bahasa yang terkenal. Siapa tuh? Ini adalah ahli bahasa yang terkenal pada zaman tersebut. Lalu dia menghasilkan banyak karya. Nah, salah di antaranya adalah beliau menghasilkan karya yang berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik juga dilakukan pembaruan ragam tulisan Arab. Hajjaj Ibni Yusuf memperkenalkan tanda vokal dan tanda titik untuk membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. Pembaruan ini menjadikan bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, khususnya orang-orang non-Arab. Beberapa ilmuwan dalam bidang bahasa dan sastra beserta karyanya antara lain ialah Ali Al-Qali, memiliki karya yang berjudul Al-Amali dan Al-Nawadir. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad Ibni Umar yang memiliki karya yang berjudul Al-Af'al dan Fa'alta wal Af'alat. Dan ada juga Abu Amr Ahmad Ibni Muhammad Ibni Abdul Robeh. Karyanya dalam bentuk prosa berjudul Al-Aqad Al-Barid. Terus ilmu yang ketiga gimana? Kemudian ilmu ketiga adalah ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan Muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi. Al-Farabi tidak hanya ahli dalam satu bidang, namun dia banyak dalam keahliannya dalam berbagai bidang. Nah, salah satu ilmuwan Muslim dalam bidang filsafat yang terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam, dan salah satu karyanya adalah Ihsab al-Ulum. Yang kita tahu sekarang itu perhitungan ilmu. Dan ada juga ilmu yang keempat yang
berkembang pada masa Bani Umayyah adalah ilmu kedokteran. Ini merupakan yang berkembang, namun belum terlalu berkembang. Ngerti enggak sih? Kayak ilmu ini berkembang pada saat itu, namun tidak sempurna. Oh iya. Belum terlalu sempurna. Ilmu kedokteran belum berkembang dengan baik pada masa Daulah Umayyah. Akan tetapi, pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik terjadi perkembangan cukup baik di bidang kedokteran. Tetapi pada saat setelah Khalifah Walid bin Abdul Malik memimpin, itu pada bidang kedokteran itu sangat berkembang. Cukup baik lah, bisa dibilang cukup baik. Ini berkembangnya bidang kedokteran ini ditandai dengan didirikannya sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi. Khalifah Walid memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dari pemerintah. Para dokter bertugas di lembaga tersebut dengan gaji dari negara. Jadi dokter-dokter tersebut ya digaji oleh negara. PNS ya. Ya bisa dibilang kalau sekarang sih PNS. Lalu Luqman Al-Hakim dianggap sebagai dokter pertama dari bangsa Arab. Selain itu, Al-Haris bin Kildah yang dilahirkan di Taif adalah dokter yang paling masyhur pada masa Daulah Umayyah. Al-Haris belajar kedokteran di Maris Tantan, Bundisapur, dan menjadi dokter pribadi Khosrawai Isra Persia. Al-Haris masuk Islam ketika Rasulullah SAW mengajaknya. Jadi Al-Haris yakni dokter termasyhur pada pada masa Daulah Umayyah masuk Islam ketika Rasulullah SAW mengajaknya. Dan anaknya pun mengikuti jejak sang ayah menjadi ahli di bidang pengobatan penyakit liver. Ada pula nama anaknya adalah An-Nazhar. Dapat mengikuti jejak ayahnya. Ya. Dan ada pula Ibnu Abu Rumtah At-Tamimi yang menjadi seorang ahli di bidang anatomi. Jadi bidang kedokteran setelah kekhalifahan Walid itu sangat lumayan bisa dibilang cukup berkembang karena banyak dokter-dokter pada saat Daulah Umayyah yang mengembangkan ilmu tersebut. Yang mengembangkan ilmu tersebut, mengajarkannya lalu mempraktekannya, lalu orang yang dipraktekkan, yang melihat praktek tersebut mengikutinya. Di backup lah istilahnya. Di backup, Dikasih tutor. Dan ada juga ilmu sejarah. Ilmu sejarah ini pada masa Daulah Umayyah banyak sejarawan Muslim menulis kitab sejarah. Beberapa ahli sejarah dan karyanya pada periode Daulah Umayyah di antara lain adalah Ali Ibnu Hazm yang menulis 400 judul buku, Abu Bakar Muhammad bin Umar dengan karyanya yang berjudul Tarikh al-Iftitah al-Andalus, dan juga ada Hayyan bin Khalaf dengan karyanya yang berjudul Al-Muktabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Abu Marwan, dan ada juga yang terakhir Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya At-Tarikh. Dan ada juga yang berkembang itu ilmu tafsir karena sudah dikodifikasikan, sudah dibariskan, sudah adanya pembarisan pada saat itu. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Pada masa ini, yaitu masa Daulah Umayyah, ahli tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat ialah Ibnu Abbas. Di antara mufassir yang juga terkenal kala itu ialah Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah, Qatadah,
Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Ajda, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salim, Abdul Malik bin Juraid Al-Maliki. Nah, di antara tersebut masih banyak loh ilmu yang berkembang pada masa Daulah Umayyah. Masih banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, seperti ilmu kimia, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, dan ilmu tasawuf juga merupakan ilmu yang berkembang pada masa tersebut. Wah, banyak banget tuh. Sumpah, kamu belajar dengan PK udah dapat semuanya tuh. Sumpah. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja kemajuan peradaban agama Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus? Dan adapun kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah atau Daulah Umayyah di Damaskus adalah seperti pembuatan anjung di dalam masjid yang dilakukan sebagai keselamatan saat sholat. Latar belakangnya adalah peristiwa Khalifah Umar dan Ali yang terbunuh ketika sedang melaksanakan sholat. Kedua, atau selanjutnya, dirancangnya pola pengiriman surat, atau pada saat ini kan pos, yang kemudian disempurnakan lagi pada masa Malik bin Marwan. Selanjutnya, kemajuannya adalah pembangunan kubah yang megah dengan arsitektur barat oleh Khalifah Abdul Malik. Kubah ini kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock, atau yang bisa kata lainnya adalah Kubah As-Safrah. Ya, kemudian ada pembuatan mata uang oleh Khalifah Abdul Malik yang diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. Nah, jadi Khalifah Abdul Malik ini membuat uang itu pada tulisan sebelah kanannya itu La ilaha illallah, sebelah kanannya itu namanya beliau Abdul Malik. Nah, pada saat itu uang tersebut disebarkan untuk menjadi administrasi jual beli, Untuk pembayaran. ya, untuk pembayaran, untuk muamalah. Beliau ini bisa dikatakan orang yang pertama kali mencetak uang, Khalifah Abdul Malik. Berarti dulu pas masa Khalifah Rasyidin itu metode pembayarannya menggunakan apa dong? Ya, bisa menggunakan makanan, barter, yang bisa kita sebut dengan barter, tukar menukar, ya bisa emas. Kemudian ada pengembangan angkatan laut. Nah, angkatan laut pada masa tersebut tuh lumayan lumayan membuat kemiliterannya, ya sangat kuat, pertahanannya sangat kuat, hingga Daulah Umayyah bisa memimpin selama puluhan tahun kan tadi, hampir satu abad. Hasan bos. Lanjut. Ya. Nah, pengembangan angkatan laut. Nah, dan di masa Utsman dikenal dengan Amir al-Bahri, yaitu penyediaan kapal perang bagi angkatan laut. Dan penyediaan tersebut mencapai jumlah hingga 1.700 kapal. Kemudian ada kemajuannya pembenahan administrasi pemerintahan oleh Khalifah bin Malik. Nah, dan pembenahan administrasi ini maksudnya tuh yang diperbaiki dari sistem keuangannya. Dan ada juga pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Pada zaman tersebut, non-Islam juga wajib menggunakan bahasa Arab. Di luar negara Arab. Ya. Karena wajibnya itu karena pada saat itu memang bahasa resminya adalah bahasa Arab. Kemudian ada pembangunan masjid di istana oleh Abdul Malik dan anaknya. Siapa anaknya? Anaknya adalah Walid. Katedral St. John di Damaskus diubah menjadi masjid. Katedral ini adalah tempatnya orang Kristen beribadah. Gereja. Katedral ini merupakan gereja.
Gereja tersebut lalu diubah menjadi masjid. Sedangkan katedral yang ada di Hims dipakai sebagai masjid dan gereja. Sedangkan yang ada di Hims itu digunakan sebagai dua fungsi, yaitu masjid dan gereja. Kemudian di Yerusalem dibangun Masjidil Aqsa. Selain itu dibangun juga Masjid Cordoba di Spanyol. Kemudian ada juga renovasi dan perluasan Masjidil Haram di Mekah. Dan juga Sulaiman bin Malik membangun bangunan raksasa yang terkenal dengan nama Jami'ul Umawi. Dan juga terakhir ada penerjemahan beberapa buku asing ke dalam bahasa Arab. Ini merupakan kemajuan peradaban agama Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi apa yang kita rasakan pada saat ini ya pasti prosesnya dari bisa jadi dari Daulah Umayyah. Apalagi yang pencetak uang, mungkin tanpa uang kita tidak bisa Sampai sekarang masih menggunakan metode lama. Ya, itu penasaran gue, gimana sih? Apa aja sih faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah nih? Sampai kan katanya gara-gara di semaraknya itu kan ada pemberontakan. Ya, ada pemberontakan. Ya, jadi setelah pemerintahan periode pertamanya tuh lama banget. Mencapai masa keemasan, periode berikutnya adalah Daulah Umayyah mulai mengalami kemunduran hingga keruntuhan. Dan masa terpuruk hingga runtuh, hingga berhenti gitu. Dan faktornya itu adalah di antaranya adalah yang pertama, perselisihan antara keluarga khalifah. Perselisihan antara keluarga khalifah yaitu para putra mahkota yang menjadikan rapuhnya kekuatan kekhalifahan. Apabila yang pertama memegang kekuasaan, maka ia berusaha untuk mengasingkan yang lain dan menggantinya dengan anaknya sendiri. Ini menumbuhkan permusuhan dalam keluarga. Tidak hanya terbatas pada keluarga khalifah, tetapi juga pada keluarga gubernur atau amir. Nah, penyebab kedua kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus adalah perlawanan kaum Khawarij dan Syiah. Sejak berdirinya Daulah Umayyah, para khalifahnya sering menghadapi tantangan dari golongan Khawarij. Golongan ini memandang bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan telah melakukan dosa besar. Perbedaan sudut pandang pro Ali dan pro Muawiyah ini yang menjadikan Khawarij mengangkat pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Selain itu, kaum Syiah tidak pernah mengakui pemerintahan Daulah Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali, sehingga semakin aktif dan mendapat dukungan publik orang-orang yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Daulah Umayyah baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Dan juga penyebab atau faktor keruntuhan dari Daulah Umayyah adalah perlawanan golongan Mawali. Nah, sebagian besar golongan Mawali yang ada di Irak dan wilayah timur lainnya merasa tidak puas dengan kebijakan Umayyah, terlebih dengan ditambahnya keangkuhan bahasa Arab waktu itu. Asal mula kaum Mawali yaitu budak-budak tawanan perang yang telah dimerdekakan. Kemudian istilah ini berkembang pada orang Islam ketika Bani Umayyah berkuasa. Orang Mawali dipandang sebagai masyarakat bawahan sehingga terbukalah jarang dan dekat sosial yang memisahkan. Padahal orang Mawali ini turut serta berjuang membela Islam dan Bani Umayyah. Guys, ternyata nggak terasa waktu udah banyak habis nih. Iya ya. Mungkin udah lama kan? Ya udah lama. Mungkin kita selesaiin sekarang juga ya. Gas. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton maupun ya kita semua. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.